warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nabila Dwi Setiavi Veronica, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini saya akan menjelaskan materi kelompok 2, kelompok saya, dengan judul Hakikat Pendidik dalam Perspektif Islam. Secara khusus, pendidik dalam perspektif Islam ialah seorang yang bertanggung jawab terhadap potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam kajian filsafat, saya mengambil menurut Al-Ghazali. Jadi, beliau tidak pernah menggunakan istilah-istilah guru atau murid, tapi menurut beliau memberitahukan sesuatu yang baik, positif, yang kreatif, dan dapat membangun manusia tersebut, maka itu dinamai guru tanpa mengharapkan balasan yang setimpal. Itu dinamai guru atau ulama menurut Al-Ghazali. Baiklah, selanjutnya pendidik menurut Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu seorang pendidik ada 4. Yang pertama, Allah sebagai pendidik itu terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4, dan yang kedua itu Rasul sebagai pendidik itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 151, dan yang ketiga itu orang tua sebagai pendidik terdapat dalam surah Luqman ayat 12-19, dan yang keempat itu orang lain sebagai pendidik terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Jadi pendidik itu bukan hanya sekedar guru, ustadz, mudaris atau murabi, akan tetapi orang tua, terus sekolah, masyarakat, pemerintah itu dikategorikan ke dalam Al-Quran sebagai pendidik, sebab dari faktor yang keempat tersebut dapat menentukan keberhasilan seorang peserta didik. Jadi dapat saya analisis bahwasanya pendidik itu adalah seseorang yang bukan hanya kerja di dalam lembaga pendidikan seperti guru, akan tetapi pendidik itu adalah seseorang yang mampu memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun jiwa semangat anak, dan membuat kreativitasan, itu dinamai guru. Dan juga pendidik itu dapat bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, selalu mengevaluasi peserta didik dari tahap perkembangan yang dilalui peserta didik tersebut. Maka menurut saya itulah seorang pendidik. Jadi ada pun syarat-syarat pendidik Islam: yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua berilmu, yang ketiga sehat jasmani, dan yang keempat berakhlak yang mulia. Baiklah, di sini terdapat juga hadis mengenai pendidik yang baik. Jadi di sini ada hadis yang berbunyi, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Itu dari hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nih. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pendidik? Nah, saya mengambil menurut Al-Ghazali. Maka beliau mengatakan bahwa seorang pendidik itu bukan hanya guru, akan tetapi seorang pendidik itu seseorang yang mampu memberitahukan sesuatu kepada orang lain, tapi dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang kreatif, hal-hal yang baiklah, yang positif. Itu menurut beliau, itu dinamai seorang guru. Nah, selanjutnya pendidik itu tidak mengharapkan suatu imbalan, yang setimpal. Jadi menurut beliau itu orang lain bukan hanya guru saja, tapi orang lain bisa dikatakan pendidik apabila dia memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan hal-hal yang positif, yang baik, dan itu dapat membangun semangat dan motivasi orang tersebut. Maka itu disebut seseorang guru atau ulama. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih menjadi guru yang baik? Nah, menjadi guru yang baik itu seperti
pendidik itu harus beriman yang pertama. Dan yang kedua, pendidik itu harus ikhlas dalam mengajar peserta didik. Harus ikhlas, maka ilmu yang disampaikan pun akan dapat terserap oleh peserta didik itu. Nah, yang ketiga itu pendidik harus berlapang dada. Mau peserta didiknya senakal apapun, sesusah apapun dalam menyerap ilmu, pendidik harus sabar dan berlapang dada dalam mengajar, dalam proses mengajar dan belajar. Nah, yang keempat, pendidik harus lemah lembut dan tersenyum. Nah, di situ tadi, pendidik itu harus sabar dalam mengajar, dalam mendidik, harus lemah lembut dan harus murah senyum. Gak mungkin dong seorang pendidik itu ketika mengajar peserta didiknya, dia menggunakan muka yang masam atau merengut gitu kan tidak dilihat atau dipandang oleh peserta didiknya pun tidak enak. Nah, selanjutnya itu pendidik harus memperhatikan kondisi muridnya. Nah, terkadang peserta didik itu kan ada yang dia mudah paham, ada yang memang peserta didik itu lama dalam memahami pembelajaran. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa memperhatikan kondisi muridnya. Apakah murid ini dengan metode-metode pembelajaran, kan sangat banyak metode-metode yang dapat kita ambil dalam proses belajar dan mengajar. Nah, kita ketahui dulu peserta didik ini moodnya baik atau tidak, lagi bagus atau tidak. Kita koreksi dulu muridnya. Apakah dengan metode ini peserta didik dapat menyerap lebih banyak materi, cepat paham atau tidak. Kita harus memperhatikan kondisi muridnya tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga, jadi apa sih hakikat dari pendidikan? Hakikat dari pendidik dalam perspektif Islam. Jadi, hakikat dari pendidik dalam perspektif Islam itu, pendidik Islam itu pada hakikatnya sama saja, sama untuk semua jalur pendidikan Islam. Tentu secara teknis terdapat beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan kualifikasi kelembagaan penyelenggara. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu saya mengambil makalah kelompok 1 dengan judul Hakikat Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Islam. Baiklah, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat membuat kemampuan seorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam. Selanjutnya, menurut kajian filsafat menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan itu ialah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan mengamalkannya melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Baik, selanjutnya tujuan pendidikan menurut hadis. Tujuan pendidikan menurut hadis yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia dan mewujudkan insan yang memiliki kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Baiklah, selanjutnya ada hadis tentang pendidikan dan kewajiban menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu adalah kewajiban, karena dengan adanya ilmu maka kita akan jauh dari kebodohan dan dapat mewujudkan cita-cita dalam ajaran agama Islam. Berdasarkan uraian di atas tadi, dapat saya analisis bahwa tujuan dari pendidikan itu mengarah pada pembentukan agama dan akhlak seseorang, di mana fadilah atau keutamaan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan perspektif Islam. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan, jadi apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam? Nah, sudah dijelaskan tadi di atas bahwasanya tujuan dari pendidikan Islam itu menurut Imam Al-Ghazali mencari kesempurnaan itu harus mau berusaha mencari ilmu dan mengamalkannya melalui ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Nah,
dari sebagian hadis, tujuan pendidikan Islam itu mewujudkan insan yang berakhlak mulia dan mewujudkan insan yang memiliki kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Maka pendidikan itu tidak hanya menuju kepada dunia, tidak hanya mengejar dunia. Maka pendidikan dalam perspektif Islam itu tidak hanya dalam kehidupan dunia. Maka pendidikan dalam Islam itu mengejar antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang baik itu? Jadi pendidikan yang baik itu di mana adanya balance antara intelektual, emosional, dan spiritual. Maka bukan hanya berfokus kepada siswanya saja, melainkan contoh yang baik yang terlebih dahulu dipupuk kepada siapa yang mendidik atau guru. Nah, jadi semua itu tergantung kepada gurunya. Maka guru, seorang pendidik itu harus baik, mungkin dari tutur kata, sopan santun, dalam kehidupan sehari-harinya, cara dia berpakaian, sopan atau tidaknya. Maka dari guru tersebut, ketika guru itu baik, maka akan mewujudkan peserta didik yang baik pula. Maka dari itu pendidikan yang baik itu tergantung bagaimana seorang pendidik terhadap peserta didiknya, dapat memberikan contoh yang baik terhadap peserta didiknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tolak ukur dari tujuan pendidikan dalam perspektif Islami? Nah, jadi jawabannya tolak ukur dari tujuan pendidikan Islam itu ialah di mana dari sekolah tersebut terdapat mutu atau bermutu, yakni dari prestasi, yaitu suatu lembaga pendidikan bisa dikatakan memiliki mutu ajar yang baik dan juga memiliki prestasi di berbagai bidangnya. Maka hal itulah yang menjadi bukti bahwa di sekolah tersebut pembinaan pendidikan itu dilaksanakan atau dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Maka itulah tolak ukur dari tujuan pendidikan Islam, di mana kita lihat apakah sekolah tersebut sudah menjalankan mutunya dan apakah sudah banyak prestasi yang dicapai oleh sekolah tersebut dari berbagai bidang keagamaan. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu saya mengambil makalah kelompok 3 yang judulnya Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Baik, dalam paradigma pendidikan Islam, bahwasanya peserta didik itu merupakan orang yang belum dewasa, tapi mereka memiliki sejumlah potensi, kemampuan dasar yang dimana mereka itu masih butuh atau perlu dikembangkan. Selanjutnya dalam kajian filsafat Islam, saya ambil dari Al-Ghazali. Nah, menurut beliau peserta didik itu ialah orang yang sedang berada pada fase perkembangan atau pertumbuhan, baik secara psikis maupun psikologis. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu dibimbing oleh seorang pendidik. Baiklah, selanjutnya adapun hadis tentang keutamaan peserta didik. Disebutkan di hadis tentang keutamaan peserta didik, yaitu yang pertama, terhindar dari kutukan Allah. Jadi disebutkan bahwa dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengan alim atau guru dan peserta didik. Jadi dari penjelasan hadis tersebut bahwasanya jelas salah satu yang terhindar dari kutukan Allah ialah peserta didik, karena peserta didik merupakan sosok yang sedang mencari kebenaran, yaitu dengan menuntut ilmu. Selanjutnya hadis yang kedua itu tentang keutamaan peserta didik, yaitu yang kedua menempati posisi terbaik. Jadi hadisnya berbunyi dari Abi Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, orang alim atau pendidik dan muta'alim atau peserta didik berserikat dengan pahala dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Jadi dapat dipahami bahwa pendidik dan peserta didik itu merupakan manusia yang lebih baik.
Selanjutnya ada pun syarat-syarat peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu harus ikhlas. Jadi peserta didik itu ketika dalam proses belajar dan mengajar, peserta didik harus ikhlas dalam belajar. Karena dengan keikhlasan peserta didik, maka dapat memudahkan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran dan dapat menjadikan keberhasilan dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu menghormati guru. Kita sebagai peserta didik itu harus wajib sekali menghormati guru bagaimanapun keadaan guru tersebut. Selanjutnya materi tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama itu memiliki potensi. Nah, peserta didik itu semuanya memiliki potensi, akan tetapi dari potensi tersebut yang masih mendasar itu perlu adanya pengembangan oleh pendidik atau guru. Dan yang kedua itu memiliki kemuliaan atau martabat. Dan yang ketiga memiliki kesamaan derajat. Semua peserta didik itu sama, tidak ada yang berbeda. Yang keempat itu memiliki perbedaan kecerdasan. Nah, peserta didik itu berbagai macam karakter dan pemahamannya. Maka seorang pendidik itu harus lebih sabar atau lebih ekstra dalam mengajar peserta didik yang beraneka ragam dalam pemahaman pembelajarannya. Dan yang kelima itu memiliki perbedaan emosional. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan peserta didik? Jadi peserta didik itu ialah orang yang belum dewasa, yang dimana orang yang sedang berada di fase pertumbuhan atau perkembangan, baik secara psikis dan pertumbuhan serta perkembangan tersebut merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Maka peserta didik itu ialah orang yang akan belajar nantinya untuk mengasah potensi kemampuannya atau kemampuan dasarnya tersebut. Dan peserta didik itu adalah seseorang yang memiliki potensi dan masih dengan perlu pengembangannya dengan pendidik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih menjadi peserta didik yang baik. Nah, menjadi peserta didik yang baik itu yang pertama harus ikhlas. Ciri dari peserta didik yang baik itu ikhlas. Terus yang kedua itu menghormati guru, menghormati sesama teman, dan selalu memiliki semangat dalam proses belajar dan mengajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa hakikat dari peserta didik dalam perspektif Islam. Jadi hakikat peserta didik dalam perspektif Islam itu peserta didik selaku manusia memang memiliki fitrah, tapi bagaimana fitrah itu sendiri dapat dikembangkan dengan baik tergantung juga oleh keadaan lingkungan yang melingkupinya. Jadi ada beberapa deskripsi mengenai hakikat dari peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama itu peserta didik bukan miniatur orang dewasa, melainkan dia memiliki dunianya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak bisa menyamakan proses mengajar orang dewasa dengan peserta didik. Dan yang kedua itu peserta didik adalah manusia yang memiliki perbedaan dalam tahap perkembangan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik menyangkut kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Kita tidak tahu peserta didik di ruang lingkup masyarakatnya, di ruang lingkungannya. Dan yang kelima itu peserta didik adalah makhluk Allah yang dibekali berbagai potensi fitrah yang perlu dikembangkan secara terpadu. Baiklah, mungkin hanya itu 3 materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.